Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah kondisi kemarin libur, masih ada beberapa jemaat yang liburan. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu yang beribadah di tempat Anda masing-masing. Sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk boleh hadir di rumahnya, beribadah bersama dengan saudara seiman. Mari bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdiri. Mari bersama-sama kita membawa hati kita dan seluruh hidup kita untuk beribadah. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat dari Allah Tritunggal. Amin. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Bersama-sama bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi.
Allah yang hidup, Allah yang datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kami manusia. Tetapi Engkau dalam keberadaanmu tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Tuhan Yesus Kristus, kini kami sekalian anak-anak-Mu ada di hadapan-Mu. Kami umat-Mu, kami sahabat-Mu, kami saudara-Mu. Betapa kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Pada saat ini ya Tuhan, hidup kami, hati kami, suara kami, pikiran kami mau angkat dan persembahkan hanya kepada-Mu. Namun kami menyadari siapa kami. Keberdosaan kami seringkali membuat kami jatuh. Tetapi kami mau bangun Tuhan. Karena kami percaya bahwa pengampunan Tuhan ada untuk kami. Inilah setiap umat-Mu memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, agar berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Setiap kita sudah diampuni Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya punya 2 gambar. Gambar yang pertama ini, coba disaksikan ya. Ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama dengan sendok yang kayak gini, gak bisa nyuapin mulut sendiri. Harus nyuapin orang lain. Gambar yang kedua. Coba disaksikan. Maka pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Tanpa sesama kita, bisa enggak kita merasakan sukacita, merasakan berkat Tuhan? Bagaimana jawabnya? Gak bisa. Ya. Kalau tadi sendok yang panjang, kalau mau makan isi perut tanpa sesama kita dulang, gak bisa ya. Lalu ya gambar yang kedua, supaya kita bisa tetap move on gitu, maju ke depan. Kalau gak ada sesama kita yang saling memikul, kita juga gak bisa. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita pasti ada struggle, pasti ada jatuh bangun. Komunitas, saudara seiman, itu bisa menolong kita. Tentunya komunitas dan saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kebaktian di dalam rumah Tuhan, itu menjadi penting nilainya. Kalau pandemi kemarin, memang gak bisa dikata. Kondisi itu mencekam. Tetapi ketika pandemi ini mulai landai, belum hilang. Tapi masih ada pandemi, tapi melandai. Artinya Tuhan kasih kita kesempatan. Ayo anak-anak Tuhan balik ke rumahku, ketemu dengan saudara seiman. Karena saudara seiman itu yang bisa menolong kita untuk bisa move on, untuk bisa mengalami berkat Tuhan. Saya mengajak setiap kita, lihat kanan kirinya. Lihat kanan kirinya. Ada siapa di kanan kirinya? Oh, ada suami, ada istri. Di belakangnya ada siapa? Oh, kamu temanku, kamu saudara seimanku. Nah, kepada mereka lah kita akan mencurahkan, memberikan kasih kita untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Amin? Saya mengajak kita mengangkat sebuah pujian. Ini lagu yang sangat lama sekali, tapi saya harap kita bisa menyanyikannya dan menikmatinya. Yang mau bertepuk tangan, silakan. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya
gereja Tuhan yang hidup. Bukan hanya sekedar bangunan, tetapi kita yang ada di dalamnya ada gereja Tuhan. Orang-orang yang dipilih, dipanggil, dan dikhususkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lexio Divina hari ini, ketika Ahab, Raja Israel, akan berperang dengan Ben-Hadad, Raja Aram. Siapa Raja Ahab? Dia adalah raja yang jahat. Raja yang jahat, penyembah berhala, sampai-sampai Elia harus membunuh ratusan nabi Baal karena Ahab. Tetapi dalam proses mau berperang itu, Tuhan tidak menutup mata, kapok, kamu itu jahat. Tidak. Karena Ahab sendiri adalah keturunan dari umat Tuhan. Dan Tuhan menyatakan pertolongannya, kepeduliannya kepada Ahab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun sangat disayangkan ya, sampai pada akhir hidupnya Ahab tidak berbalik kepada Tuhan. Itu aja yang eman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang hidup kita nggak bisa hidup dan merasa bahwa aku kuat, aku mampu. Tidak bisa. Kita selalu butuh pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Saya mengajak kita mengangkat sebuah pujian, bahwa Engkaulah Tuhan, satu-satunya harapanku, dan aku membutuhkan Kau tetap terus memegang tanganku dan tidak pernah melepaskan. Walaupun aku bisa lemah dan lepas, tapi Tuhan tidak. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik di gereja maupun di rumah, saat ini bila engkau membawa keadaan yang bergumul, ini adalah kesempatan yang kita terima di hadapan Tuhan yang Maha Suci, Maha Agung, Maha Berkuasa dan Berdaulat. Serukan apa yang menjadi permohonanmu kepadanya. Di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, ini kami umat-Mu memohon pertolongan atas setiap kesulitan pergumulan hidup yang Kau izinkan terjadi bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, saat ini keadaan kami ada yang baik-baik saja dan kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Tetapi sebagian di antara kami keadaan tidak baik-baik saja. Dan kami membutuhkan kekuatan penghiburan dari Tuhan. Ini kami Tuhan. Pegang tangan kami. Jangan lepaskan kami Tuhan. Walaupun terkadang tenaga kami, energi kami yang sudah berjuang bisa lelah dan letih. Namun pegang kami, jangan lepaskan. Saat ini pula kami membawa bangsa kami Tuhan. Di dalam kondisi pandemi, di mana kami mendengar ya Tuhan, bahwa angka orang-orang yang terpapar, terkonfirmasi COVID-19 mulai naik lagi. Bahkan di antara jemaat kami pun ada yang terkena. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, Kau memberikan semangat, Kau memberikan penghiburan, Kau memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk usaha pemerintah terus untuk bisa menekan dan mengendalikan situasi dan kondisi. Kiranya Tuhan juga tetap menolong mereka dan memberkati usaha mereka. Menyerahkan juga untuk kondisi ekonomi yang saat ini tidak baik ya Tuhan, di mana harga-harga kebutuhan pokok naik tajam, sedangkan pemasukan tetap sama. Kami membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk menolong kami bisa mengatur keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Menyerahkan bagi jemaat Tuhan yang saat ini bergumul oleh karena ada di antara mereka yang sungguh-sungguh sedang terlilit dengan hutang, ataupun ada di antara jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, tolong mereka. Jangan lepaskan mereka Tuhan, supaya mereka tetap belajar untuk bergantung dan berharap kepada Tuhan. Saat pula Tuhan kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Jaiin ya Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu dia sakit. Di dalam kondisi usia lanjut, tulang pangkal pahanya patah. Tuhan kami mohon belas kasih-Mu. Tolong Ibu Jaiin diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, terutama esok jam 9 pagi. Dia akan menjalani operasi. Tolong ya Tuhan supaya proses operasi ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan bagi para remaja dan juga anak-anak sekolah minggu, di mana besok hari pertama rata-rata di antara mereka akan masuk sekolah. Di hati orang tua masih ada was-was ya Tuhan. Kalau memang Kau izinkan anak-anak harus kembali tatap muka di sekolah mereka masing-masing, berikan damai sejahtera kepada kami orang tua, dan mohon jagai dan lindungi anak-anak kami Tuhan ketika mereka kami lepaskan untuk meraih pendidikan mereka di sekolah masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk Pendeta William, beberapa waktu yang lalu menjalani operasi katarak dan saat ini sedang dalam proses pemulihan. Mohon kemurahan Tuhan juga menyempurnakan kesembuhan dari mata pasca operasi katarak ini. Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami, kiranya Engkau boleh mendengar dan menjawabnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh umat Tuhan, dengan sikap yang benar, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pujiannya akan kita angkat menjadi perwakilan atas doa kita, agar masing-masing kita yang sudah menerima anugerah keselamatan memiliki hatinya Tuhan, matanya Tuhan, tangannya Tuhan, dan kakinya Tuhan yang penuh belas kasihan. Seperti hatimu yang penuh dengan belas Lagu ini boleh menjadi doa kami di hadapan-Mu, ya Tuhan, supaya sungguh tiap-tiap waktu Engkau memenuhi hati kami dengan belas kasihan Tuhan.
supaya mata kami boleh melihat seperti Tuhan melihat apa yang ada di hadapan kami, sehingga sungguh hati dan pikiran kami sepenuhnya terus dikuasai oleh Roh Tuhan. Bapa, kami berdoa Engkau berkati kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari perhentian di mana Tuhan tetapkan untuk kami datang ke rumah Tuhan untuk boleh beribadah. Terima kasih banyak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Senang kita bisa berjumpa hari ini, boleh belajar lagi dari firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14-17, ayat yang akan kita baca yang diberikan oleh gereja untuk kita renungkan. Yakobus pasal 2 ayat 14-17, demikian bunyi firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukannya dalam hidup yang sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan di dalam teks yang kita baca, di situ ada kalimat, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dari kalimat ini saja ada begitu banyak orang Kristen yang punya pemahaman itu bisa beda-beda. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang memahami kalimat ini dengan pemahaman seperti ini. Bila dirimu ingin menjadi seorang yang sukses, seorang yang berhasil dalam usaha, dalam pekerjaan, maka mulailah dengan doa dan langkah iman. Bagus ya kalimatnya ya. Mulailah dengan doa dan langkah iman. Kalau memang kamu ingin menjadi pribadi yang sukses, yang berhasil dalam usaha dan pekerjaanmu. Lalu apa yang dimaksudkan dengan langkah iman itu? Bagi mereka memahaminya langkah iman itu adalah dengan mendandani diri seperti orang yang pada umumnya kelihatan sudah sukses. Jadi kalau kita sekarang belum sukses, dandanilah dirimu seperti layaknya orang yang sukses itu seperti apa? Itu langkah iman. Outfitnya harus menunjukkan brand yang terkenal. Sering-sering pakai mobil yang bagus-bagus walaupun itu sewa. Karena itu langkah iman. Untuk apa? Sukses. Engkau sudah melakukan langkah iman. Sudah berdoa bagus, tapi dengan langkah iman. Pakailah tas, jam tangan yang keren. Walaupun kamu sekarang belum sukses, tapi harus ada langkah imannya. Iman itu harus ada perbuatannya. Memahaminya begitu, Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka iman dan perbuatan itu dipahami dengan pengertian yang tadi saya katakan. Dulu saya juga pernah punya teman Kristen, batuknya tidak mari-mari. Dia ke dokter bilang sementara batuk minum obat, jangan makan sambal sama es, oke? Supaya proses kesembuhannya bagus. Enggak tahulah dia dari mana, dia dapat, lalu kemudian apa yang dia lakukan suatu hari? Dia makan soto, sambelnya banyak, minta es diminum dengan baik, dengan sepuas-puasnya. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Bukankah dokter mengatakan sementara batuk jangan dulu? Dia katakan, aku berdoa, aku harus mengambil langkah iman bahwa aku sudah sembuh. Lalu apa? Ya aku memperlakukan diriku seperti orang sembuh. Makan soto sambal yang banyak, minum es sepuas-puasnya. Hasilnya, batuknya tambah parah,
mulailah dia demam dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang Kristen itu memahami bahwa iman yang disertai perbuatan itu adalah mewujudkan apa yang dia harapkan, mewujudkan apa yang dia mimpikan, mewujudkan apa yang dia cita-citakan, ketimbang melakukan kehendak Tuhan yang sudah jelas ada di dalam Alkitab. Beban itu berat orang Kristen karena suka yang begini-begini ini. Yang gak perlu dia lakukan, yang harus dia gak lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedih sekali ya, banyak orang Kristen itu masih belum bisa membedakan apa itu langkah iman yang benar dan mensugesti diri. Itu gak bisa bedain loh. Ini langkah iman atau mensugesti diri, bingung dia. Orang ngomong apa ya dia ikuti, padahal itu adalah cuma sugesti. Bukan langkah iman yang dimaksud oleh firman Tuhan. Banyak juga hamba Tuhan yang mendorong jemaatnya untuk memberi persembahan. Karena mereka mengatakan persembahan itu investasi. Investasi persembahan itu. Apa artinya? Kalau engkau memberikan persembahan, kembaliannya banyak. Kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Itu investasi. Kalau engkau ingin menjadi orang yang sukses, banyaklah memberikan persembahan, karena itu investasi akan dikembalikan kepadamu berkali-kali lipat. Tuhan bisa nggak mengembalikan berkali-kali lipat? Bisa, tapi nggak boleh memahaminya begitu. Persembahan itu syukur, persembahan itu semacam satu korban, ya. Harus dengan sukarela, dengan senang hati dan tidak mengharapkan kembalian. Soal kembalian itu urusan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen mengatakan kalau pengen sukses ambil langkah iman. Langkah imannya apa? Beri persembahan yang banyak, akan dikembalikan banyak kepadamu. Celaka. Itu memahami iman dan perbuatan. Bapak, Ibu, akhirnya semakin banyak orang Kristen ikut Tuhan Yesus itu untuk dirinya sendiri. Ikut Tuhan Yesus itu untuk dirinya sendiri. Banyak orang Kristen ikut Tuhan Yesus itu tidak mikir, apa sih yang Tuhan mau, yang harus saya lakukan. Baik untuk Tuhan, baik untuk orang lain. Enggak banyak yang mikir. Yang dipikirin apa? Iman dan perbuatan itu untuk aku. Mewujudkan apa yang aku mimpikan dan aku cita-citakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ibadah minggu pun selalu yang dikejar adalah berkat. Banyak orang Kristen kalau ibadah minggu pun yang dikejar adalah berkat, bukan mempersembahkan diri kepada Tuhan. Padahal Kristus datang rela berada di atas kayu salib. Itu adalah untuk memenuhi kehendak Sang Bapa supaya engkau dan saya memperoleh keselamatan. Bukan untuk dirinya. Kristus mewujudkan iman yang hidup itu seperti itu, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu, Kristus telah memberikan teladan yang hidup bagi kita menuruti kehendak Bapa demi banyak orang, engkau dan saya. Dalam Yakobus 2, 14 sampai ayat 17 ini, kita menemukan bagaimana Yakobus menjelaskan tentang iman yang sejati. Iman yang sejati itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan, dengan contoh yang sangat sederhana yang ada di dalam keseharian hidup sebagai orang beriman. Saat Yakobus menggunakan kalimat jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, itu adalah kalimat yang menunjuk kepada salah satu anggota jemaat di dalam gereja kita. Ya, artinya seorang saudara atau saudari yang dimaksud adalah orang yang kita kenal. Dia bagian dari keluarga seiman kita. Kalau engkau melihat ada saudara atau saudari yang kekurangan pakaian dan makanan seperti ini, bukan orang lain yang tidak kita kenal tiba-tiba datang, bukan loh. Ini orang yang kita kenal. Tapi dia bukan orang yang minta-minta, enggak. Ya, dia datang dalam kehidupan yang kurang, baik makanan dan pakaian, kurang dia. Tapi dia bukan orang yang minta-minta, dia diam aja. Tiba-tiba ada orang yang cerita ke saya, si itu loh lagi susah.
si itu loh lagi susah. Anaknya butuh susu, dia nggak bisa beli. Itu lagi susah. Siapa itu? Saudara kita dalam kumpulan ini, gitu loh. Bukan yang jauh, bukan. Yang kita tahu, yang nggak mungkin kita dibujui, yang nggak mungkin kita ditipu. Wong kita tahu kok, engkau dan saya mau datang ke rumahnya, bisa. Kita kenal. Nanti di sana engkau akan tahu dia tinggal di rumah sendiri atau sewa atau di kos-kosan. Itu kita akan tahu. Kita kenal, ada data. Ini yang dimaksud oleh Yakobus. Kalau ada orang dalam kondisi seperti ini, ada di depan mata kita, apa yang engkau lakukan? Ini yang Yakobus coba untuk sampaikan pada hari itu. Yakobus mengatakan, jangan sampai ada di antara kamu yang cuma mengatakan, selamat jalan, pakai pakaian yang bagus ya. Kok nggak enak dilihat pakaianmu nyelek terus. Mangano sing cukup, kok kelihatan kamu ini keluwen terus begitu. Jangan jadi orang itu cuma ngomong begitu. Tapi kalau engkau tahu yang seperti itu, apa yang kau lakukan? Yakobus ini menegur, mengingatkan jemaat pada hari itu, dan ini memang teguran yang keras. Karena bagi Yakobus ini persoalan sangat mendasar. Persoalan mendasar apa? Karena ini persoalan iman. Iman yang hidup, iman yang disertai perbuatan. Iman yang hidup itu bukan soal berani mengklaim janji Tuhan. Coba ikut-ikut ya. Punya iman besar, Tuhan diklaim. Tuhan dituntut. Enggak, itu iman yang besar. Iman yang besar itu adalah engkau dan saya mau melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jangan mengklaim Tuhan untuk bisnismu. Jangan mengklaim Tuhan untuk pekerjaanmu. Jangan klaim Tuhan untuk kesehatanmu. Itu semua bonus. Tuhan akan kasih kok. Kalau kita bisa memang dipercaya dan Tuhan mau pakai kita untuk jadi saluran berkat, Tuhan akan kasih. Saudara nggak usah bingung soal itu. Ya, nggak usah soal bingung. Nggak usah bingung soal itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang hidup itu utamanya bukan untuk diri sendiri, bisa dapat ini, bisa dapat itu, dalam usaha, kesehatan, studi, dan lain sebagainya. Orang ini pernah mengatakan begini, iman itu bukanlah kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kamu inginkan. Iman itu adalah kepercayaan bahwa Allah akan melakukan apa yang baik dan benar menurutnya. Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang menjadi bagian saya dalam berproses dengan Tuhan dalam beriman. Saya lahir bukan dari keluarga Kristen, saya belajar iman Kristen bukan dari papa mama begitu ya, bukan dari keluarga. Dari teman bawa saya ke gereja, di awal-awal ada banyak hal yang saya terima, bagaimana kalau berdoa yang mujarab dan lain sebagainya. Ya, awal-awal saya diajari, pengen doamu mujarab, ya pengen, karena itu siapa yang tidak pengen doa mujarab, saudara? Diajarin kalau doa mujarab kamu harus yakin ya bahwa Tuhan kasih. Oke, saya praktek di awal-awal jadi Kristen. Tuhan, saya tidak punya Alkitab nih, saya jadi Kristen. Tuhan berikan saya Alkitab. Saya percaya Tuhan akan kasih saya Alkitab. Dalam nama Yesus, amin. Dapat tidak Alkitab? Dapat saya. Om saya, encik saya, bukan Kristen. Itu tiba-tiba datang kasih saya Alkitab. Dia bilang gini, kamu Kristen ya sekarang ya? Iya, saya bilang, ini Alkitab nih untuk kamu. Kamu pasti butuh ini. Dijawab loh sama Tuhan. Waktu saya sekolah butuh sepeda, ke gereja butuh sepeda. Saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh sepeda. Saya minta kepadamu dalam nama Yesus, saya pasti terima. Amin. Dikasih enggak? Dikasih. Sepeda saya dapat. Masalahnya adalah, apakah terus-menerus seperti itu? Saya berdoa minta Tuhan tolong, saya mau tebus ijazah SMA saya karena saya mau kuliah. Dalam nama Yesus pasti dapat. Enggak dikasih. Sampai saya enggak bisa kuliah, saudara, di negeri. Ditutup soalnya pendaftarannya. Lah ijazahku nyantol. Aku tuh minta duit 3 bulan ke Tuhan. Ini 3 bulan nyantol, Tuhan ijazah tolong dong bisa keluar. Enggak dijawab loh.
Nggak tahu gimana ceritanya, saya itu akhirnya bisa kuliah di Ubaya. Mentereng ya waktu itu ya. Tapi bisa kuliah itu karena uang pembangunan bisa dicicil. Saya bilang papa saya, bisa dicicil Pak. Wis masuk, oh siapa tahu bisa dicicil lunas. Masuklah saya, cicilan pertama bisa dibayar. Cicilan kedua ketiga, minta ampun, ndak iso membayar saudara. Saya pun berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus saya pasti terima, dijawab ndak? Ndak. Saya keluar dari Ubaya, lo ndak membayar kok mau kuliah terus. Keluar saya. Kecewa setengah mati hari itu. Sakit hati sekali saya sama Tuhan. Tapi itu loh iman. Bukan apa yang saya mau, tapi yang benar dan baik menurut Tuhan. Itu iman. Ya, nggak usah makso-makso begitu loh. Nggak usah makso-makso kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang hidup itu adalah apakah dalam keseharian kita melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Iman yang hidup atau iman yang disertai perbuatan adalah apakah kita menghidupi doa dan hasilnya. Saudara pernah merenungkan berdoa dan menghidupi hasilnya? Atau saudara doa dapat hasilnya, saudara tidak hidupi hasil dari doanya? Ini yang kadang-kadang Tuhan suka sedih. Wis dijawab, nggak dihidupi lagi hasil doanya. Saya dalam pelayanan pernah bertemu dengan ibu-ibu, lebih dari satu. Perkaranya sama, ditinggal suami pergi, nggak pulang-pulang. Datanglah kepada saya dan berdoa, Pak tolong Pak berdoa untuk suami saya yang nggak pulang-pulang, nggak tahu dia juga di mana. Tolonglah supaya Tuhan Yesus kembalikan suami saya pulang ke rumah. Oke Bu, kita berdoa ya. Berhari-hari berdoa, berminggu-minggu berdoa. Ibu yang lain datang sama, berhari-hari, berminggu-minggu berdoa. Tuhan jawab. Suami-suami mereka dikembalikan pulang ke rumah. Yang saya sedih adalah setelah suaminya pulang, ini bukan satu ibu ya. Semua yang berdoa seperti itu. Suaminya dipulangkan Tuhan, dia yang pergi meninggalkan rumah, coba. Loh, saya bilang, loh, lah kok begini ya? Aku wis berminggu-minggu juga bantu doa, loh, wis dikembalikan Tuhan, loh kok kamu sekarang yang pergi? Suaminya saya tanya, mana istri? Enggak tahu kemana dia perginya. Loh, kok gantian? Tahu maksud saya? Berdoa hasilnya tidak dihidupi. Saudara, Tuhan itu melihat kayak gitu, itu seneng atau susah ya lihat kita kayak begitu? Susah kan? Kok gitu ya? Kamu berdoa dikasih hasilnya kamu nggak hidupi. Nggak kamu jalani dengan ucapan syukur. Malah seperti itu. Beberapa orang itu sangat rajin. Waktu awal-awal bangun usaha, jungkir balik, jatuh bangun. Duit cuman sedikit, pengen cepat berkembang. Waduh, itu tiap minggu ke gereja. Ya. Doa malam, pagi tiap minggu. Waduh, ini orang-orang memang cari Tuhan benar gitu loh. Cari Tuhan benar. Tuhan jawab doanya. Dibuatlah berkembang usahanya, dibuatlah berhasil, dibuatlah uangnya tambah banyak. Kerja itu ya kesel ya. Ya capek ya. Capek begitu. Mau healing lah dia. Healingnya kemana? Dulu waktu nggak punya uang, cari Tuhan itu sebagai bentuk healingnya dia. Kemana? Gereja nggak bolong-bolong. Setelah uangnya dikasih oleh Tuhan karena doanya dijawab, dia tidak menghidupi doanya. Sudah uang di tangan, ibadah minggunya bolong-bolong. Kemana? Dengan uang yang Tuhan kasih, dia tinggalkan ibadah. Celaka nggak? Loh, kok begini ya? Iman dan disertai perbuatan itu jangan begitu. Engkau berdoa dijawab, hidupi hasil doamu itu dengan seorang yang menunjukkan aku orang yang beriman, yang aku tunjukkan dengan perbuatan. Jangan nanti kalau sudah dikasih banyak engkau lupa Tuhan. Dulu nggak punya engkau cari Tuhan, sudah punya engkau tinggalkan Tuhan. Saya nggak bilang bahwa saudara nggak boleh healing keluar kota. Tapi kalau udah healing keluar kota hari Minggu,
yo ibadah di sana cari gereja. Gitu loh maksud saya. Jangan mau healing keluar kota ibadah saudara ndak gubris sama sekali. Apa artinya engkau berdoa dulu kepada Tuhan, minta-minta dikasih, engkau tidak hidupi hasil doamu. Enggak bertanggung jawab kita ini. Enggak bertanggung jawab. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Allah, tiap minggu saya pun juga berusaha ngomong kepada jemaat, ayolah sudah melandai, pergilah ke rumah Tuhan untuk beribadah. Apa yang kau takutkan lagi? Kita ini tubuh Kristus, harus bertemu. Ada yang bilang, ibadah itu kan nggak hanya ke gereja toh Pak, ibadah itu kan juga lewat pekerjaan bisa. Iya benar, Tuhan mengatur dua pola ibadah. Satu ibadah pribadi, satu ibadah komunal. Ibadah pribadi engkau dan saya melakukannya dari Senin sampai Jumat, Sabtu Prai lah ya. Itu dalam bidang apa? Kerja. Kalau bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Berumah tanggalah seperti untuk Tuhan. Itu ibadah pribadi. Masak sambil nyanyi, itu ibadah pribadi. Saudara kerja sambil ingat firman Tuhan, ngomong sama orang, saudara bisa ingat firman. Itu ibadah pribadi. Pribadi kita beda-beda dalam ibadah. Tapi ingat, Tuhan menetapkan ada hari perhentian dan Tuhan mau ibadah itu sifatnya komunal, bukan pribadi. Komunal artinya apa? Gak ada pilihan. Saudara suka gak suka, Tuhan mau kumpul dalam satu tempat. Jangan ibadah dengan caramu. Caramu itu apa? Ibadah YouTube. Padahal gak sakit. Kalau sakit bolehlah. Tapi kalau gak sakit, jangan. Itu berarti engkau sedang menetapkan standar ibadah sesuai caramu, bukan cara Tuhan. Lah kalau caramu yang kamu pakai, gimana? Terus ada yang bilang sama saya, wah saya YouTube pun ya diberkati Tuhan kok Pak lewat pujian. Saya firman Tuhan ya dapat hampir 90% kok Pak. Bukan itu. Kok ibadah ukurannya kamu diberkati. Kalau terus kamu ukur ibadah itu standarnya adalah aku diberkati, celaka hidupmu. Karena engkau tidak akan pernah bisa nurut kalau Tuhan mau A, ternyata kamu mau B. Karena selalu dirimu yang jadi pusat. Bukan itulah. Ibadah cara Tuhan adalah bukan kita. Kadang kita kalau mau jujur lah ya, dalam ibadah, apakah selalu lewat firman Tuhan dapat berkat? Kadang enggak kan? Kadang cuma lewat pujian. Kadang mungkin pulang sik kosong. Enggak apa-apa. Yang penting adalah saya sudah datang ke rumah Tuhan, memenuhi ibadah dengan caranya Tuhan. Bukan cara saya. Janganlah pakai cara saya. Ya, Tuhan sudah banyak kasih keluasan untuk pakai caramu dalam hidup ini, atur apa pakai caramu, oke. Tapi soal ibadah itu pakai cara Tuhan. Ngumpul, itu cara Tuhan. Saya nggak peduli soal alat musik. Yang saya maksudkan adalah kumpul, itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman yang hidup itu berbuah dalam kehidupan yang sehari-hari. Saya tidak tahu bagaimana dengan pergumulan dan perjalanan hidup kita pada hari-hari ini di dalam iman kita dengan Tuhan. Penting bagi kita bahwa kita sungguh menyadari bahwa kita dipanggil oleh Tuhan dalam hidup yang sehari-hari adalah untuk mewujudkan iman itu dalam perbuatan. Kristus itu melakukannya dengan baik, menunjukkan apa itu iman yang disertai perbuatan. Sehingga kita pun mendapatkan lebih daripada harapan yang baik. Lewat kita, kalau kita bisa menunjukkan iman disertai perbuatan, orang lain itu akan lebih mendapatkan dari sekedar harapan yang baik. Ada contoh yang hidup, kita berkomitmen kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Lihatlah dan pandanglah Tuhan dalam hidup ini. Dalam hal apapun, orang lain banyak ingin melihat apakah Kristus hidup dalam hidup kita. Yang sehari-hari. Gak usah yang bermimpi ke hal-hal yang di luar yang kesana. Yang sehari-hari Tuhan mau engkau dan saya menghidupi itu.
Saudara mau bertumbuh dalam Tuhan, saudara pasti mau juga diberkati oleh Tuhan ya. Ikuti cara Tuhan, jangan caramu. Iman dan perbuatan harus berbunyi sama, karena itu menunjukkan apakah Kristus ada di dalam diri kita atau belum. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, inilah hidup kami. Kiranya anugerah-Mu selalu dilimpahkan atas kami yang masih bergumul dengan begitu banyak kelemahan dengan diri kami sendiri. Kami lemah dengan komitmen, kami lemah dengan kesungguhan, kami lemah dengan janji-janji yang pernah kami ucapkan di hadapan Tuhan. Ampuni kami dan Tuhan tolonglah kami supaya kami terus sungguh di dalam anugerah-Mu kami boleh menghidupi kehidupan ini. Iman yang disertai dengan perbuatan. Kami menghidupi hasil doa kami seperti orang yang sungguh beriman, iman yang hidup di dalamnya. Tuhan ampuni jika Engkau mendapati kami masih ada begitu banyak kesalahan, kegagalan di dalam kami mengiring Tuhan. Anugerah-Mu limpahkan atas kami, bukalah mata hati kami, supaya sungguh kami terus memandang Tuhan yang mengasihi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berganti sang mentari, beri harapan untuk awal yang baru. Kini duka telah berganti suka, sukacita yang daripadanya. Sambutlah yang baru. Kini ku temukan sebuah titik terang, tak lagi tersesat aku kembali. Kini ku tinggalkan hidupku yang lama,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh dikasihi Tuhan. Berkat yang Tuhan kasih kepada kita hari ini sempurna. Dan akan menjadi sempurna ketika kita nanti menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah komunal sampai amin song. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kalau firman Tuhan kembali mengingatkan kita tentang bagaimana kita beribadah dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Syekh Lose untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita berjuang bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang di rumah, kami menantikan dan menyambut Anda minggu depan bersama-sama bertemu dan beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa seluruh persembahan kita baik secara scan QRIS ataupun nanti melalui amplop persembahan setelah ibadah selesai dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Dengan hati penuh syukur, mari bersama-sama kita mengangkat pujian. Kami berada. Jadikanlah kami saksi-Mu yang hidup ya Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, kami bersyukur kami boleh mempersembahkan puji-pujian yang kami harapkan ini boleh menjadi sebuah persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh rindu bahwa setiap kami, setiap hari, setiap waktu terus boleh mengalami pertumbuhan di dalam mengikut Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawa persembahan kami. Amin. Silakan duduk. Ada beberapa pengumuman, mari bersama-sama kita saksikan.
jemaat Tuhan untuk bisa mengikuti acara 100 tahun umur dari GKA Gloria. 100 tahun Bapak Ibu, bangga, bersyukur. Dan untuk 100 tahun ini bukan pesta pora yang diadakan, tetapi sebuah seminar yang akan menolong kita menambah wawasan kita, pengetahuan kita, terutama bagi setiap kita yang terkadang memang tergiur ya, modal dikit hasil banyak. Ya, kiranya seminar ini bisa menolong kita, diadakan secara online. Ya, online. Mungkin mulai hari ini nanti ya sore kami akan men-sharekan kepada seluruh jemaat link YouTube-nya. Ya. Oke, kita akan melihat pengumuman berikutnya. Masih terus mengingatkan Bapak Ibu, ada 2 kali persekutuan, yaitu persekutuan doa Rabu dan persekutuan doa Sabtu. Diharapkan kita semua bisa hadir. Hari Rabu kemarin ada sekitar 38-an, ya 38. Itu menurun angkanya. Kenapa? Lalu yang hari Sabtu cuma ada sekitar 16. Pertanyaan saya juga, kenapa? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kesempatan indah kita bisa melayani melalui doa-doa kita di tempat kita masing-masing. Lanjut, minggu depan masih terus mengundang jemaat untuk bisa berani hadir dalam kebaktian onsite. Ya, kebaktian onsite yaitu di dalam gereja. Ada KU1, KU2, paralel, ada ibadah sekolah minggu, kemudian juga ada kebaktian youth. Hari ini kebaktian youth hanya 38. Dimaklumi karena memang banyak yang libur. Tapi juga ada beberapa dari remaja yang sakit. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, diharapkan next week ya, ketika keadaan sudah membaik, ayo balik lagi ke rumah Tuhan. Ini pengumuman untuk sekolah minggu Karis ya, bahwa memang ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kalau kebaktian umum 1 itu untuk kelas 1 sampai 6 SD. Ya, kelas 1 sampai 6 SD. Nanti yang di kebaktian umum kedua itu lebih diarahkan, difokuskan kepada PG sampai kelas 3 SD. Sambil menantikan kelas-kelas yang di depan ruangan ini selesai semuanya. Ya, mungkin akan wow dibuka semuanya. Gak ada lagi pemisahan seperti ini. Harapannya. Ya, karena saat ini guru-guru sekolah minggunya memang terbagi oleh karena ada kebaktian via Zoom ini Bapak Ibu. Sehingga memang sangat terbatas sekali. Ya. Oke, next. Ini pengumuman untuk kebaktian youth. Next. Ini untuk persekutuan Peniel, yaitu persekutuan pemuda. Pemuda itu umur berapa? SMA lulus. Itu pemuda. Ya. Next. Kemudian komisi dewasa muda. Ini umur berapa gitu ya? Umur berapa? Kalau mau diomong umur juga ini tergantung ya, karena di pemuda juga ada yang umur 26, 27 belum menikah gitu ya. Tapi komisi dewasa muda ini diperuntukkan sekitar umur 30 tahunan ke atas lah, kurang lebih. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ayai, mama, ya jangan lupa ya, tak ingatkan hari ini, besok ada persekutuan usiawan. Jangan ada yang bilang lali aku, wah, jauh lali. Ya, nanti saya juga akan pribadi langsung mengingatkan masing-masing. Besok jam 10 ya, ada persekutuan usiawan. Pak Nafi, see you tomorrow. Ya, juga Bapak Ibu yang lainnya. Oke? Ada lagi? Ya, ini untuk minggu depan ya, karena olahraga bersama hanya minggu 1 dan 3. Ini sebagai catatan. Oke, mari kita berdiri. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat
dan hiduplah di dalam iman yang hidup, iman yang disertai perbuatan dalam keseharian hidupmu. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa pencipta semesta alam berkemurahan menghadapkan wajahnya kepadamu, supaya sungguh engkau diberkati di dalam tiap usaha dan pekerjaanmu, engkau diberkati dengan kesehatanmu, kehidupan keluargamu, studimu, dan apapun yang engkau lakukan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang dunia itu berkemurahan menyinari setiap engkau dengan wajahnya, supaya teranglah hati dan pikiranmu, teranglah langkah-langkahmu, engkau menemukan jalan keluar di dalam setiap persoalanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hidup setiap kita orang yang percaya, terus membawa kita dalam kerinduan yang besar untuk mengenalnya. Dipenuhilah hidupmu dengan hikmat, dengan kekuatan, penghiburan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.